Ada yang rame lagi, Bro. Apaan? Kemarin kasus di Garut ya, yang viral. Apaan itu di Garut? Itu yang janda anak 5. Wow, enggak kelima. Rumahnya itu tokonya mah hampir roboh. Hampir roboh. Rumah milik. Yang viral sama KDM itu bukan? Ya, kalau yang itu saya udah lihat. Udah lihat. Ya, parah banget itu Mas ya. Luar ya. Ya, parah banget itu rumahnya, seharusnya itu segera dibantu sama pihak. Saya bantu ya oleh pemerintah setempat. Yang minimal lah diajuk ya aja kan gitu. Tapi itu kan viral sama adeknya ya. Adanya. Saya lihat kan adeknya udah viralin, itu udah lama banget jadi viralin katanya. Tapi dari pihak pemerintah sana setempat katanya belum ada tindakan, cuma dipoto aja kayak. Iya, dari dulu gitu-gitu aja ya. Makanya dia itu makin terus memviralkan sampai kan mungkin karena udah viral ya. Saking viralnya ya. Kepala desa sama RW-nya itu datang sana kayak Mengintimidasi ya. Mengintimidasi. Kayak menintimidasi kayak gitu. Berarti tidak sesuai harapannya. Tidak sesuai harapan. Tadinya harapannya mau ditindak sama RW dan kepala desa di sana, tapi malah mengintimidasi. Ada apa ya? Nah, Pasti ada udang di balik bawah nih. kayaknya sih kan yang anehnya lagi ini kan kayak gimana ya? Harusnya kan pihak RT sama bukan pihak RW sama kepala desa itu membantu lah sama masyarakat. Ya. Bukannya ini ketika dipiralkan malah dia itu marah-marah, apalagi si RW-nya itu loh yang pakai baju hitam kayak Preman ya. marah-marah kan. Wah, gini. Harusnya kan sebagai pemerintah setempat bukannya marah-marah, tapi perhatikan ketika masyarakat berbicara seperti itu, berarti kan di situ ada yang harus diperbaiki apa gitu. Udah fokus pada itu ya. Coba ngobrol pelan-pelan atau apa, apalagi itu ketika ngobrol kan si RW kan gini-gini nih, terus kepala desanya juga kan malah ngobrolnya gimana, itu yang belakang kepala desa bukan sih? Iya, kepala desa malah yang ngobrolnya. Kamu mah bukan orang Sunda katanya. Bukan warga, bukan penduduk sini katanya, kamu mah orang Jawa gitu, jadi tidak sesuai kulturnya apanya kulturnya. Padahal itu gak ada kaitannya ya. Iya, padahal itu kan gak ada kaitannya, dia itu kan cuma memviralkan kasihan sama kakaknya, terus kan dia juga punya rumah di sana gitu. Kakaknya juga orang sana. Padahal kan kalau orang Indonesia, saya mau beli rumah di Jakarta, ya boleh-boleh saya mau pergi ke Jakarta ke rumah saya, nanti saya pulang lagi ke sini gitu. Kan banyak sekarang coba orang-orang pada beli rumah di Bali, mereka liburan ke Bali kan punya rumah di Bali sampai 1 bulan 2 bulan di Bali karena rumah mereka sendiri, nanti habis itu pulang lagi seperti itu. Tapi ini kok malah ngomongnya kayak gitu. Itu pengalihan isu kayaknya ya. Aduh. Penggiringan opini. Terus bijak lagi ya kalau menurut saya Pak Kepala Desanya gitu, jangan sampai seperti itu. Apalagi kan Anda sebagai publik seperti itu ya. Ini kan akhirnya nyampe ke telinga Kang Deddy Mulyadi. Kalau udah nyampe ke telinga Kang Deddy Mulyadi kan, aduh ini kan Langsung dipanggil ya pada akhirnya ya. Ini apa bukan? Ini Pak, sebentar maaf ya. Tuh, main viral wae. Sok Ini kan rumah saya. Ya saya tahu, tapi kamu di sini juga kamu datang ke sini nggak pernah izin sama saya sebagai RW. Sebentar, saya kan udah lapor desa. Apa ada saya ke RW? Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar Pak ya. Jangan keras-keras. Ayo masuk dulu ke rumah. Ayo ke rumah saya, ayo. Ya, makanya ini kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas, berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Suaminya kerja tidak? Hah? Janda punya anak berapa? 5. Di mana-mana ya nanti. Ciamis budak kena 8. Ibu ber-KB nggak dulu? Tidak. Oh, berarti ini kan ini gubernur ngomong berulang-ulang pada seluruh warga Jabar. Banyak anak itu ada rezekinya, banyak rezekinya bisa jadi, tapi lo bakal susah dikit ditinggalkan Saratina kabur, mau. Nah, anaknya 5. Sekarang yang mengusahakan ibu siapa? Anak yang kedua kerjanya apa? Di kebun di mana? Kebun teh. Pertama yang urusan rumah, udah nanti Pak Bu Hervi sudah oke ya, rumahnya dibantu oleh BJB peduli, udah dibangunkan. Baik, rumahnya kan sudah timnya, sudah ya, udah aman. Terus, akhirnya budaknya sarakola tuh. Budaknya paling gede sudah nikah. Yang kedua, janda diwai. Berjuang naturalisasi Pak ditinggal. Sarakina kemana? Dipisahkan sama orang tua Pak. Masih muda, sama-sama masih muda. Masih muda, anaknya Tadi kan masih di Pak kabur, Pak. Gitu. Kalau dia sekarang tadi di bebas tempat. lahiran ge Bapak tadi biayaan. Nah, itu. Sepeser pun tanpa keluar uang. Tidak nikah secara legal, secara formal, ditasirinya. Jadi kemudian ke Puskesmas Dariani atas nama BPJS. Bapak nikah resmi, nikah resmi. Oh, nikah awal. Nikah di bulan 17 tahun nikahna. Kan nggak boleh. Resmi, tapi dugitin kaina cerai, surat nikah tacan kalau. Tidak, bukan nikah resmi. Tapi
yang Iya nikah? tidak boleh, kan masih di bawah umur. Kabur. Di bawah umur. Nah, yang gini-gini di Jawa Barat banyak banget. Seringkali kita atas nama agama. Cek agama kayak halalkeun we. Nah, gitu kan. Tetapi setelah ada masalah datang ke negara. Nah, ini yang saya maksud. Coba kita pelopori Bupati di Garut, kita bikin surat edaran. Kepala desa jangan mengizinkan anak yang menikah di bawah umur. Sudah sering Pak. Masih apa ditambah di sangat formal, edan formal. Gitu. Nah, ya teh budakna teh nikah, punya anak. Anaknya berapa? Satu. Sekarang ditinggalin oleh suaminya. Kerjanya apa sekarang? Tuh kemiskinan nambah lagi. Coba nambah 1,5 murah atau tidak Hal kemiskinan teh nambah deui geus teh miskin. tapi Tambah deui. Langsung isi kemiskinan ya? Terus deui. Terus ini punya adik tidak? Punya yang sudah nikah punya adik lagi tidak? Umur berapa? Enggak. Kan anaknya 5, yang pertama sudah nikah. Yang nikahnya cerai. jadi ada ayah artos 2 juta ketika keluar anu gaduh artos mah Kayak kalau di sana. anu gaduh Bayar 2 juta nah ke saha? sama Bapak RW artos cicil diurang Oke, PTSL berarti programnya. Ya, ya. Kan gratis. 2 juta ada uang 2 juta langsung Enggak, kan PTSL kan gratis. Andai kata pun ya paling hanya untuk beli kopi. Nah, kudu 2 juta sama 2 juta. anu tos gaduh artos 2 juta mah tos nunggu sertifikat nama Atuh nu teu miskin mah boga surat-surat. gaduh abi ge teh gaduh Pak di kampung kita gaduh sertifikat Pak Bupati, segera dioke kan? Itu yang itu. Jadi dua ya, pertama tadi yang masalah isbat nikah ya. Satu lagi masalah kemarin juga kita nikah isbat nikah ya 30 pasangan. tapi Pak abi domisili Jateng biasa Tapi ini harus diidentifikasi Pak. Kalau ingin dapat sertifikat dengan program PTSL harus bayar 2 juta juga harus diidentifikasi. Itu penyimpangan. Ya yang kayak bisa ibu artinya. Nanti harus karena itu nanti dianggap penyimpangan biasanya yang menjadi alasan urusan uang 2 juta itu biasanya gini, jangan nyuguhan. Gitu kan? Gitu kayak biasa gitu karena pegawai tukang ukurna kudu disuguhan. Iya, demi saya. Sama jadi Biasanya gitu yang jadi alasan. Tapi kalau 2 juta mah nyuguhannya gede teuing. anu cash langsung keluar sertifikat kadang ada yang hasil 300 400 banyak Ini sudah bayar. bayar 300 saya 300 Apa dia teh miskin boro-boro bayar 2 juta? atau Pak Ari di Ari Namina aja Nah, jadi jelas ya. Iya, dari video itu udah tahu ya, udah kelihatan banget apa namanya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan pada intinya di sana di video di sana KDM akhirnya memberikan bantuan. Berapa? 20 itu dari KDM itu 20 juta untuk beli Tanah. terus dari Bank Jabar Peduli. Kan Jabar Peduli itu kan memberikan 40 juta kalau nggak salah ya, 40 juta untuk buat rumah. Buat rumah. Namanya. Alhamdulillah dengan miranya seperti itu kan itu udah 60. Belum lagi kan saya lihat dari banyak banget video-video yang lain yang lewat itu banyak masyarakat yang peduli sama mereka gitu, banyak yang ngasih apa akhirnya kebutuhannya tercukupi seperti itu ya. Dan pada akhirnya kepala desanya juga minta maaf ya. Ya, dan minta maaf, dan akhirnya setelah itu juga sama bupati sama wakil bupati sama KDM ketahuan ada PTSL yang harusnya gratis di sana harus bayar sama RW-nya itu 2 juta. Itu yang up siapa itu? Hah? Yang up siapa itu? Keterangan dari sana Pak RW-nya harus bayar sama Pak RW 2 juta. Padahal kan kata Pak Dedi kalau program PTSL itu gratis ya, cuma bayar 150.000 aja ya, cuma bayar 150.000 aja. Itu pun untuk yang mengukur tanah Ya. Itu untuk yang mengukur tanah gitu, seperti itu. Tadinya kasusnya ke rumah jelek, kemudian dipirakan, Sekarang malah melebar. lebar sekarang ya. Ya, bahkan Kang Dedi juga itu minta untuk diusut. Soalnya kan itu udah dari satu orang 2 juta. Lumayan banget. Bayangkan yang mau tanahnya bersertifikat itu 400 orang gitu kan. Yang kali 2 juta. Bahkan si yang tadi ya yang dipiralkan itu rumahnya, dia itu udah bayar 300.000 tapi gak dikasih sertifikat karena bayar 2 juta. Iya. Padahal itu harusnya gratis. Kata Pak Dedi cuma bayar 150.000 juga untuk kopi aja. Saya juga sebagai warga Panganaran ya, Kecamatan Langkap Lancar. Di sini juga kemarin udah ya 150.000 ya. 150.000 itu udah PTSL-nya itu udah dikasih sertifikat 150.000 itu. Seperti itu. Berarti ini benar-benar luar biasa ya. Ya, ini benar luar biasa. Pengaruh media sosial itu ya bagaimanapun itu bagaimana kita cara memanfaatkan media aja Harus saja. bijak dalam bermedia sosial. Sebagai sosial media. Dan saya sangat bersyukur sebagai warga Jawa Barat punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang sangat empati terhadap masyarakatnya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalian yang punya masalah fit saja. Viral. Nah, kalian di pihak yang benar gitu loh. Betul, seperti itu. Silakan dipiralkan ya, viralkan. Ada apa-apa viralkan. Nah,
Jadi buat ini nih ya, buat kepala desa seluruh Indonesia, jangan takut kalau diviralkan ya. Berarti kalau diviralkan itu desa Anda perlu dipertanyakan, Anda harus diperbaiki lagi dan Anda harus lebih bijak lagi dalam mensikapi sebuah problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi Anda itu adalah sosok kepala desa yang menjadi panutan bagi masyarakat. Ya, secara tidak langsung Secara tidak kita langsung jadi public figure. ya. Jangan sekali-kali ada niatan mengintimidasi siapapun, karena bagaimanapun juga mereka itu di bawah kalian adalah warga kalian yang perlu diayomi ya. Betul. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin itu informasi dari pusat ya. Silakan apabila yang Yang mau berbacot-bacot Ricip, cotos komen di bawah ya. Komen di bawah, ada cotos di bawah, di komenan boleh. Ya, yang penting jangan asli ada cotosnya. Komen aja yang ada cotos. Bakidor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.